Jepang yang mana bisa kita bilang adalah pionirnya animasi justru tidak mendapat support dari pemerintahnya. Disinilah yang jadi masalah. Beliau ini, almarhum ini, disuruh bekerja 600 jam dalam 1 bulan. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya penasaran, selamat datang kembali di Sound Speak. Jadi kali ini aku tertarik membahas sebuah topik yang kelihatannya sedikit out of date sebenarnya ya, karena ini rame itu dari akhir Desember kemarin sebenarnya, di mana dikatakan bahwa industri anime Jepang bukanlah menjadi pionir lagi di industri animasi dunia. Industri anime Jepang bukanlah yang nomor 1 lagi, sudah disalip oleh negara lain. Dan ini bukan aku yang bilang gitu ya, bukan aku tiba-tiba mendapat wangsit dalam mimpiku, enggak. Yang mengeluarkan statement ini adalah seorang veteran industri anime, kreatornya Gundam, yaitu Yoshiyuki Tomino. Beliaulah yang melontarkan statement ini. Aku yakin mungkin banyak dari kalian sudah baca juga. Dan aku tertarik sekali untuk mengulik perkara ini gitu ya, karena kita kan suka anime gitu, kita kan cinta dengan anime. Masa sih nanti anime kalah dengan produk negara lain? Tapi kelihatannya sih bisa jadi begitu. Aku tahu banyak dari kalian yang minta aku untuk ngebahas lagi sisi gelap, dark side dari industri anime. Maka ini aku akan kaitkan ke sana, akan aku tunjukkan kenapa statement kakek Yoshiyuki Tomino ini ada benarnya juga. Jadi langsung mari kita bahas sama-sama. Silahkan di like, share, subscribe bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Sebagai sama cinta anime, sebagai sama mataku, mari kita sama pendapat. Tapi ingat, jangan sembarangan berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Pertama, aku harus disclaimer dulu. Ini semua adalah hasil risetku. Aku akan taruh link-linknya gitu ya, sumber-sumberku dari mana aku mencari semua statementku ini nanti. Semuanya hasil riset, semua ada sumbernya kredibel semua. Media-media besar yang bilang. Dan bahkan banyak nanti itu yang akan aku tampilkan adalah hasil interview dari animatornya sendiri. Mari kita mulai dulu dengan statement kakek Tomino ini yang mengatakan di Desember kemarin dalam sebuah interview dengan Real Economy, di mana beliau bilang bahwa industri anime Jepang bukanlah yang nomor 1 lagi dan bakal disusul sama animasinya Cina. Mungkin beberapa dari kalian sudah banyak kali ya yang meleng nonton juga anime-animenya Cina. Sebutannya masih anime atau apa? Aku nggak ngerti. Sebutannya animasinya Cina nih apa? Dan kakek Tomino ini sebenarnya sudah memperkirakan hal ini itu dari 10 tahun lalu. Karena beliau itu kaget ketika memberikan sebuah seminar bisa dibilang di Cina, di Beijing. Beliau itu kaget karena yang antusias gitu ya, maksudnya mahasiswanya, pelajarnya yang antusias dengan animasi itu banyak banget. Dan yang lebih mengagetkan lagi buat beliau adalah kenyataan bahwa animasi itu didukung penuh sama pemerintah Cina. Jadi ada budgetnya, ada fokusnya, emang diniatin gitu loh. Menargetkan, ayo animasi kita dikembangin lagi, ayo kita jadi yang nomor 1. Maka jangan kaget, 10 tahun kemudian akhirnya sekarang banyak animator-animator Cina yang bekerja di industrinya berhasil menciptakan banyak sekali anime-anime Cina yang bisa kita nikmati sekarang. Berbeda dengan Jepang yang mana bisa kita bilang adalah pionirnya animasi, yang mana bisa kita bilang adalah yang terdepan saat ini di animasi, justru tidak mendapat support dari pemerintahnya. Disinilah yang jadi masalah. Inilah yang bikin nantinya industri anime Jepang itu bakal runtuh. Lagi-lagi, ini bukan aku yang bilang, ini kakek Tomino yang bilang bahwa memang pemerintah Jepang tuh pemikirannya masih masih kolot, masih stuck di 30-40 tahun yang lalu. Sehingga kelihatannya untuk lini animasi itu nggak begitu diurus bener-bener, nggak begitu disupport penuh. Kenapa aku bisa bilang gitu? Mari sekarang kita lihat sisi gelap animator Jepang. Aku tahu banyak dari kalian sudah mengerti bahwa banyak animator Jepang itu yang kerjanya udah mati-matian bagai kuda gitu ya, udah diperas habis-habisan, tapi gaji yang mereka dapatkan itu nggak seberapa. Pertama, menariknya, banyak animator Jepang sekarang itu yang akhirnya lari dalam artian kerjanya itu buat ngebikin anime Cina. Jadi mereka bekerja untuk perusahaan Cina karena ya upahnya, karena gajinya itu lebih manusiawi, lebih wajar. Mereka punya penghasilan yang cukup, yang lebih daripada kerja untuk bikin anime negaranya sendiri. Dan sebenarnya tanpa ada migrasi ini ya, tanpa ada pelarian dari para animator Jepang ini, animator sendiri di Jepang itu, di studio-studio anime itu memang jumlahnya sangat terbatas.
Ini adalah statement yang keluar dari Adachi Shingo. Beliau itu adalah karakter designer untuk salah satu seri yang cukup terkenal, SAO. Bahwa dalam setahun kurang lebih rata-rata itu ada 200 anime yang tayang. Dengan ratusan seri yang harus digarap itu, sayangnya jumlah animatornya, jumlah orang-orang yang bertalenta itu nggak sepadan. Jadi emang untuk orang Jepang, kelihatannya mereka tuh sadar gitu loh, kalau mau jadi animator, ini tuh bukan ini tuh bukan paradise lah, ini tuh bukan surga, bukan sebuah lini pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan tiap hari dan bisa bikin kalian bahagia. Kelihatannya seperti itu, sehingga tidak banyak yang jadi employee, tidak banyak yang jadi karyawan tetap di sebuah studio anime. Kenapa aku bisa bilang gitu? Ini lagi-lagi aku dari riset ya. Rata-rata penghasilan per bulan untuk animator yang levelnya kroco nih ya, entry level nih, yang levelnya di bawah nih, itu $200 per bulan. Itu rata-rata terkecil, dan kalau misal kita kurskan ke rupiah, katakan 14.000, itu cuma 2,8 juta. Bayangin, itu pendapatan mereka, upah yang mereka dapatkan untuk semua kerja keras mereka itu nggak sebanding. Ini aku kasih contoh, aku lihat dari ilustrasi gitu lah ya. Untuk bikin satu scene anime statis diem itu bisa makan waktu 3-4 jam. Dan itu baru dasarnya, belum dipoles di sana sininya. Bayangin, itu satu scene doang 3-4 jam. Jadi kalian bisa bayangkan akan ada berapa banyak scene yang harus dibuat dalam satu hari, dalam satu bulan. Tapi penghasilan yang mereka dapatkan dalam sebulan itu setara kayak gaji kerja paruh waktu. Itu kita baru bicara underpaid, gaji yang tidak sepadan, belum dengan overworknya. Kalau kalian ingat 2019 lalu, Madhouse itu pernah kasus karena ketahuan menyuruh karyawannya itu untuk kerja 393 jam dalam satu bulan. Atau contoh lainnya, 2014 ada karyawannya A1 Studio yang bahkan sampai bunuh diri. Karena setelah diusut, beliau ini, almarhum ini, disuruh bekerja 600 jam dalam satu bulan. Ini kita hitung rata-rata ya, satu hari itu 24 jam. 24 katakanlah dalam sebulan 30 hari, 24 kali 30, 720 jam dalam sebulan. 600-nya dipakai buat kerja di depan monitor bikin anime. Makanya aku bilang tadi, ini bukan sebuah lini pekerjaan yang seindah itu. Banyak yang tidak nyemplung jadi animator, dan kalaupun nyemplung, sekarang itu mereka memilih untuk menjadi seorang freelancer. Para pekerjanya sendiri tuh juga nggak mau tuh kalau misal dapat kontrak ditawarin jadi karyawan tetap, mereka nggak mau. Mereka milih jadi freelancer. Jadi mereka bekerja secara lepas gitu ya, bekerja secara individu. Nanti ada tawaran project, mereka ambil, disetujui, oke, dibayar. Nah, masalahnya kalau kalian ngerti kontrak kerja, freelancer itu kan nggak terikat maksudnya ya. Yang artinya, katakanlah kalau di Indonesia, pemberi kerja atau perusahaan itu punya kewajiban untuk misal kayak kasih pesangon, kayak kasih tunjangan, segala macem gitu lah. Maksudnya masih ada benefit yang dirasakan untuk karyawan tetapnya. Tapi kalau freelancer, enggak. Karena freelancer enggak terikat sama mereka. Freelancer tidak mendapatkan benefit itu tadi. Pokok dibayar, kerja, selesai, aku terima jadi. Maka sekarang prakteknya kebanyakan karena itu tadi, karena kekurangan talentanya yang mau bekerja di industri anime, sekarang itu trennya adalah pakai freelancer atau outsourcing. Jadi outsourcing itu antara studio saling membantu satu sama lain. Karena kalau satu studio pegang sendiri semuanya dari awal sampai akhir gitu ya, dari bener-bener nol sampai animenya jadi, itu nggak mungkin bisa. Tenaganya nggak ada, budgetnya juga nggak ada. Maka mereka mereka saling bantu satu sama lain. Jadi ini udah kayak udah kayak rantai gitu loh maksudnya. Rantai yang dari awal karena lingkungan kerjanya itu nggak nyaman, nggak enak, diperas mati-matian, sedangkan gajinya nggak seberapa, nggak bisa untuk menghidupi keluarga secara layak gitulah ya dalam satu bulan. Alhasil banyak yang nggak mau terjun ke sana, atau yang sudah terjun ke sana bahkan lari ke negara lain karena mereka lebih diapresiasi di sana. Akhirnya kekurangan tenaga dan alhasil cari freelancer, cari outsourcing, yang padahal juga secara budget nggak gede-gede juga. Ini yang aku jujur heran gitu ya, karena aku yakin lah pemerintah Jepang tuh pasti paham kok kalau anime, manga, segala macam lah, otaku culture itu maksudnya salah satu penyumbang pendapatan nasional mereka yang porsinya nggak mungkin kecil. Yakin aku nggak mungkin kecil lah. Dan bahkan
Jepang tuh bisa naik, bisa apa ya, mendunia. Salah satu alasannya adalah karena anime gitu loh maksudku. Ini tuh salah satu apa ya, senjatanya mereka loh, senjata Jepang itu anime, manga, otaku culture itu gede banget di sana gitu loh. Tapi kok nggak diayomi sih gitu loh. Itu yang sampai sekarang aku nggak habis pikir. Dan ya orang-orang yang ada di lapangan ini gitu ya, animatornya, katakanlah mereka mau protes, meskipun orang Jepang tuh juga anti banget lah sama protes gitu lah ya. Mereka nggak bisa rebel orangnya, nggak bisa kayak orang Indonesia barbar gitu demo, nggak bisa. Katakanlah mereka mau protes juga, mereka mau protes ke siapa? Mereka nggak bisa apa-apa. Studionya juga, maksudnya para eksekutifnya pikirannya cari cuan, menekan biaya, dan selama praktek dan budayanya seperti ini terus, ya mereka kan lanjutkan terus, nggak akan ada perubahan. Yang bisa merubah ya seharusnya sih ya dari atas gitu maksudku ya. Ya harusnya dari pemerintahnya gitu loh. Itu si animatornya yang bilang sendiri gitu loh maksudnya. Kalau ya memang ini industrinya tuh kayak gini, emang udah nggak enak kayak gini, tapi ya kita bisa apa? Kita mau apa? Kecuali memang ada perubahan menyeluruh dari atas, itu baru bisa. Baru kita nih para animator lebih diapresiasi, hidupnya lebih layak. Mungkin bisa seperti itu. Tapi sekarang kelihatannya aja nggak bisa gitu. Kita realistis aja. Itu jauh dari kemungkinan. Dan ini satu lagi gitu ya, dark side atau sisi gelap boroknya industri animenya. Aku yakin banyak dari kalian sudah mengerti. Ini lebih aku elaborasi, lebih aku dalam lagi. Aku tunjukkan kalau situasi ini berbahaya loh. Karena sampai kakek Tomino tadi bilang bahwa industri anime Jepang bukan lagi yang nomor 1. Dan itu rentetannya panjang banget dari awal, dari perkara industrinya sendiri yang memang gak sehat. Dan mungkin aku tutup terakhir dengan sebuah statement yang ternyata mengejutkanku, dan ini mengonfirmasi perasaanku selama ini, yang merasa apa iya ya anime sekarang tuh kok perasaan tambah jelek ya. Ini keluar dari Terumi Nishii, seorang animator yang sudah bekerja cukup lama, belasan tahun di industri anime, sudah bikin karakter dan scene anime segitu banyak. Beliau yang menjawab sendiri ketika ditanya apakah kualitas anime makin kemari makin turun, jawaban beliau ya. Alasannya kaitkan aja dengan semua yang udah aku jelaskan tadi. Jadi itu aja untuk kali ini. Aku terima kasih banget sorry waktu itu aku tuh di tag gitu ya tentang beritanya ini, tentang kakek Tomino yang bilang itu. Aku coba cari tag-tagannya, itu udah dari Desember masalahnya, jadi aku nggak ketemu. Tapi anyway, thank you banget yang waktu itu udah nge-tag aku, udah ngasih saran, coba dibahas, ini sudah aku bahas. Dan ya semoga mencerahkan mata kita gitu loh ya. Kalau industri anime itu maksudnya tidak begitu nyaman, tidak begitu enak buat para pekerjaannya. Itu aja untuk kali ini. Gimana menurut kalian? Taruh aja di kolom komentar, mari kita diskusi sama-sama. Silakan di like, share, subscribe. Kalau kalian bahasan kali ini, jangan lupa komentar, di share teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashai minasan.